Selamat datang kembali lagi di Fast Entertain Cerita Misteri. Nah, cerita kali ini cerita yang paling gue seneng nih. Karena cerita ini masih tetap cerita misteri, tapi paling gue seneng. Tahu gak kenapa? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin loncengnya, karena masih ada cerita misteri selanjutnya. Oke, kenapa gue bilang di cerita misteri ini gue suka banget sama cerita ini? Karena buat kaum rebahan, pengangguran, silahkan maju kita nonton ini karena kita nanti bakal dapet ilmu kaya. Hanya rebahan. Tapi balik lagi nggak boleh dilakukan ya. Oke, gue di sini mau cerita tentang tuyul. Pasti kalian tahu kan tuyul? Tuyul itu kerjanya apa? Nah, di sini gue bakal cerita lebih spesifik ya tentang tuyul. Nih, gue bakal cerita gimana sih tuyul ini bisa bikin orang itu kaya. Terus bagaimana bentuk aslinya. Nah, rata-rata nih banyak banget teman-teman yang ngelihat tuyul itu di film-film. Nah, sebenarnya enggak loh. Nah, nanti kita bahas ya. Dan apakah ini banyak orang-orang yang ngomong kalau pelihara tuyul pasti harus seperti ini. Nih. Apakah memelihara tuyul itu cara memberi makannya itu harus disusui? Jadi tuyul ini disusui gitu. Nah, itu benar atau enggak? Nanti juga kita bahas. Nah, dan ada lagi nih cara bagaimana tuyul menghasilkan uang untuk majikannya. Nah, kita bahas juga di sini. Nah, gue mau ngasih tahu dulu ya, asal usul dulu tuyul itu dari mana. Nah, ini gue kasih tahu juga dari beberapa sumber yang gue temui dan beberapa penelitian. Nah, penelitian ini kalian bisa cari di internet karena gue nemunya juga di internet ya. Nah, singkat cerita aja ya, menurut penelitian Mojokerto atau Pare di Jawa Timur pada tahun 1952 sampai 1954, antropolog Clifford Grace mendapatkan uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa atau yang kita sebut memedi, lelembut, dan tuyul. Sama aja, penyebutannya itu sama aja. Jadi setiap daerah itu nama tuyul tuh macam-macam lah. Nah, itu yang bisa disebut. Di dalam penelitian tersebut, tuyul menyerupai anak kecil. Mereka makhluk halus yang tidak mengganggu, tidak menakut-nakuti, dan tidak membuat orang sakit, malah disenangi. Nah, kan gue bilang, para pengangguran yang kaum rebahan nih pasti seneng nih kayak gini-gini nih, karena langsung kaya. Nah, yang gue tertarik, apa bener nih? Yang gue tertarik nih ya, dari sini nih, apa bener nih memelihara tuyul, kita harus menyusui tuyul tersebut. Itu benar, itu ternyata benar. Bukan konon katanya atau gimana gitu ya. Beberapa sumber yang gue baca juga emang kita harus menyusui si tuyul ini, ya kasih makan lah gitu ya. Nah, yang disusui ya seorang perempuan, entah itu si istrinya atau karyawannya yang bersedia mau menyusui si tuyul ini gitu. Mungkin dikasih embel-embel kayak, ini kalau misalkan berhasil gue bakal kasih segini-segini untuk menyusui si tuyul itu ya. Nah, tuyul ini juga badannya itu pasti kita tahu kan, tuyul itu kecil ya, dia kecil. Nah, yang seremnya nih mukanya tua. Seremnya nih mukanya tua. Bayangin, badannya kecil, mukanya tua. Terus kita menyusui si tuyul. Nah, gue nggak tahu deh tuh tuyul ada kumisnya atau nggak karena mukanya tua. Bayangin, badannya kecil, mukanya tua. Terus kita menyusui si tuyul. Nah, gue nggak tahu deh tuh tuyul ada kumisnya atau karena mukanya tua. Gue nggak nyari tahu juga sih kan seremnya apa sih. Nah,
konon katanya yang dihisapi yaitu darah, atau tuyul ini suka ini. Nah, tuyul ini katanya suka berliur, dia suka ileran tuh. Jadi nggak kita lihat kayak di TV-TV lucu gitu ya, terus komedian gitu, nggak. Tuyul ini kecil tapi mukanya tua dan berliur. Geli ya, geli dan serem sih. Tuyul itu juga bisa kayak botak gitu ya. Yang kita tahu juga mungkin tuyul itu botak, kocak, lucu gitulah ya, tapi mukanya tua gitu. Nah, tuyul ini juga yang gue bilang tadi tidak seperti di film-film yang pakai celana kolor putih gitu. Nah, enggak, tuyul itu telanjang, bener-bener telanjang, nggak pakai apa-apa. Ada yang bilang kan kalau tuyul itu celananya itu dari kain kafan. Itu nggak benar juga ya, itu nggak benar. Tapi tuyul itu dia bener-bener telanjang gitu, telanjang bulat ya, jalan-jalan gitu ya, kita kan nggak ngeliat gitu, yang ngeliat majikannya. Dan gue yang lebih epicnya nih tentang tuyul nih, itu nangkepnya nih ya, buat kita mikirnya kayak nangkep tuyul itu dimasukin ke dalam botol, terus kita ngeliat tuyul itu di dalam botolnya gitu. Enggak, itu enggak seperti itu ternyata. Nangkep tuyul itu ini gimana ya, gue sendiri aja tuh nggak percaya nangkep tuyul itu sekocak gini gitu. Ternyata konon katanya nih ya, dari beberapa sumber juga yang gue dapat, nangkep tuyul itu pakai sarung atau pakai yuyu. Yuyu tuh kepiting yang kecil gitu, kepiting kecil dimasukin dalam baskom ya, kita diemin aja, nah nanti ada tuyul yang main di situ. Kocak banget, kayak gemes banget gitu ngelihatnya, nangkep tuyul pakai yuyu. Ya gitu katanya, konon katanya seperti itu nangkepnya. Nah, nanti pas kita lihat ada tuyul, baru ditangkapnya pakai sarung, ditutupin gitu pakai sarung. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan nangkep tuyul tuh kayak gimana. Dan gue kasih tahu juga, kalian nangkep tuyul tuh juga nggak sembarangan. Bukan mentang-mentang kayak di sawah ada yuyu, lu taruh baskom di situ, lu nungguin tuh si tuyul datang. Nggak kayak gitu. Yang ada bukan tuyul yang datang, itu mah tikus sawah yang dapat itu. Ya gue lanjut ya, langsung gue lanjut. Gue juga baca beberapa artikel cara bekerjanya tuyul ngambil duit nih. Nah, kalau kita lihat tuyul yang kita tahu lah ya, yang kita tahu itu tuyul jalan ke rumah-rumah gitu ngambil duit. Iya, dia seperti itu, tapi dia mengejar targetnya itu disuruh majikannya. Misalkan gue nih ya punya peliharaan tuyul nih. Nah, gue kerjanya rebahan aja nih, tapi pengen kaya. Nah, gue pelihara nih tuyul ya kan. Nah, pas gue pelihara, gue bilang gini, Yul, lu lihat no, tetangga sebelah kayaknya abis beli emas gitu kan, kayaknya duitnya banyak, lu ambil deh tuh duit, lu kesana no ke tetangga gitu. Nah, si tuyul nanti kesana, tiba-tiba datang nih, cukup ke gue nih Mbak, 200.000 gue udah dapet nih dari si Mbak itu. Nah, kayak gitu. Jadi emang bener-bener suruhan si majikan ini, mau kemana dia, atau ke tetangga bisa, atau ke saudara juga bisa, atau misalkan nih ya buat kalian nih yang suka diam-diam ngambil uang jajan orang tua, kalian mungkin tuyul ya kali. Kalian tuyul ya kali ya, suka ngambil uang jajan diam-diam nih. Ngaku kalian, ngaku. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Itu nggak baik gitu. Itu namanya sama aja mencuri ya. Nah, pertama nih yang gue juga baca di beberapa artikel, pertama, uang itu bisa hilang saat kita sendiri. Misalkan gini, lo naruh duit nih ya, lo naruh duit misalkan 200.000 nih ya, 200.000 di meja, dan lo tidur, tapi posisinya lo tuh di rumah, gak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba 200.000 lo tuh bisa hilang di meja. Entah itu lo lupa naruh, atau bisa jadi tuyul ya, mana tahu
ngerasa kayak kayaknya gue pernah naruh duit deh di sini, kemana ya? Nah, mana tahu tetangga ada yang melihara tuyul, kan kita juga nggak tahu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, dan tuyul biasanya bekerjanya di malam hari. Di malam hari, jadi orang-orang pada udah tidur kali ya. Udah tidur, terus majikannya suruh dia untuk kerja gitu. Karena nggak ada yang ngeh juga sih untuk buang kilang di malam hari saat kita tidur gitu kan. Nah, gue juga mau ngasih tahu nih, ada nih tuyul yang menurut gue nih tuyul yang keren banget. Tuyulnya tuh pakai jas, pakai mobil mewah. Ayo, tuyul apa itu? Tuyulnya tuh pakai jas, pakai mobil mewah. Ayo, tuyul apa itu? Itu tuyul ngambil uang rakyat itu namanya. Itu tuyul ngambil uang rakyat itu namanya. Ya nggak? Masih tuyul dong? Itu tuyul bukan? Bukan ya, bukan tuyul ya, bukan tuyul ya. Gue cuma bercanda. Nah, terus yang tadi gue bilang dari awal, ada juga untuk cara mengusir tuyul. Nah, mengusir tuyul biasanya nih, gue cerita ya, gue pernah ke rumah seseorang. Jadi di rumahnya gitu dia punya celengan kayak celengan bekas Astor gitulah, pokoknya snack gitu. Nah, dia suka naruh peniti di atasnya. Itu katanya dia, si tuyul itu gak ngambil. Nah, beberapa sumber juga bilang kalau biar tuyul nggak ngambil uang itu, kita itu harus punya benda-benda tajam ditaruh di dekat si uang tersebut. Katanya pasti si tuyul ini nanti terluka gitu, terluka karena buat ngambil uang ini dia ngerasa kayak terancam gitu, bisa dikatakan gitu. Terus katanya juga pakai cermin. Nah, ini gue gimana ya, pakai cermin ini tuyul narsis abis atau gimana ya, sampai cermin aja bisa jadi penangkal tuyul. Nah, gini nih, jadi misalkan lo ada duit sama kayak si Jarum sebelumnya, lo ada duit. Nah, di duit itu lo nggak jauh taruhnya tuh di dekat kaca. Nah, katanya kalau di dekat kaca tuyulnya malah asik bercermin, jadi sehingga lupa untuk ngambil duit. Dan satu lagi nih, ini menurut gue penangkal segala penangkal ya, itu beribadah minta sama Allah untuk dilindungi dari makhluk yang ya seperti ini gitu kan. Beribadah, ngaji, sholawat itu udah mungkin melindungi kita seumur hidup kali ya. Nah, daripada kalian juga melakukan hal-hal seperti itu, lebih baik bekerja keras. Jangan duduk doang, jangan rebahan doang gitu. Malah melakukan hal-hal yang menurut gue ini benar-benar merugikan untuk diri sendiri gitu. Tapi gue cuma mau ngasih info nih, yang kalian tahu tuyul itu ya pada umumnya dia pakai celana, pada sebenarnya dia telanjang gitu kan. Terus tuyul ini yang kalian tahu dia kecil kayak anak bocah gitu, ternyata dia tua. Nah, ada juga ternyata tuyul ini bisa dibawa sama majikannya. Misalkan balik lagi gue ya yang punya tuyul ini, gue kaumnya kan kaum rebahan gitu ya, yang pengen jalan-jalan doang, tiduran, tapi nggak kerja gitu. Nah, gue bawa si tuyul ini jalan-jalan. Nah, gue lihat nih target nih, misalkan ada targetnya di pasar nih. Biasanya di pasar-pasar ibu-ibu yang suka pakai emas berentet ya kan, kanan kiri cincin satu tangan. Nah, hati-hati, biasanya target tuyul tuh Bu ya. Jangan deh Bu, biasa-biasa aja kita jadi manusia. Nah,
Nah, biasanya gue datang pasar, gue ngeliat nih ibu-ibu tersebut nih, wah Yul, gue manggil si Tuyul nih, kan gue umpetin tuyulnya tuh di dalam jubah gue nih atau kemeja gue gitu kan. Terus gue bilang, Yul, lu lihat tuh ibu-ibu, emasnya banyak, cincin yang banyak, gue ambil lah duit. Nah tiba-tiba Tuyul itu ya gue buka jas, tadi dia pergi. Nah pergi ketemu sama ibu itu, ya ibu itu nggak ngeliat Tuyul lah. Yang bisa ngeliat majikannya ya gue gitu, yang bisa ngeliat bisa ngeliat Tuyul itu gitu kan. Nah nanti balik-balik si Tuyul itu bawa duit si ibu itu, dan gue lihat juga beberapa artikel katanya duit itu juga nggak habis-habis kayak gitu, duitnya nggak habis-habis. Ya iyalah, orang Tuyul tiap hari disuruh kerja, majikannya rebahan ya kan. Nah karena Tuyul ini sering bekerja terus karena disuruh majikannya, ternyata Tuyul ini bisa cemburu. Jadi gue juga tahu dari narasumber juga. Jadi seperti ini kan, si Tuyul ini kan disusui nih ya kan sama si istri majikannya disusui nih. Nah si suami ya pasti begitu dong sama si istri. Nah si Tuyul ini bisa cemburu. Gimana ya, gue ngerasa kayak gemes tapi serem gitu, bingung gue sama si Tuyul ini bisa cemburu ternyata. Nah nih yang kalian tahu, ternyata Tuyul itu seperti ini, dia tidak menyakitkan siapapun. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gini, gue abis diinin Tuyul, wah enggak sih, Tuyul itu enggak menyakitkan orang, malah disukai orang ya, karena dia ngambil duit, dia bawa duit itu ke majikannya, bikin majikannya itu kaya gitu, seperti itulah. Nah pelaku yang memelihara Tuyul menyuruh Tuyul ini ya kita nggak tahu ya, itu bisa tiap hari atau pas mut-mutan. Gue kurang tahu sih cara kerjanya dia untuk ngambil duit itu bisa tiap hari atau mut-mutan sesuai majikannya, gue kurang tahu. Yang gue tahu ya si Tuyul ini ya disuruh sama majikannya. Nah kalian udah tahu kan Tuyul itu kayak gimana, cara kerjanya gimana, asal usulnya itu gimana. Nah yang buat pengen tahu lebih jelasnya Tuyul itu gimana, coba deh kalian komen di Pas Entertain cerita misteri. Gue pengen tahu nih, kalian tuh kepo dari Tuyul tuh apanya nih? Apa mungkin bentuknya atau ya cara kerjanya yang lain gitu. Nanti kalau misalkan kalian banyak yang nanya, gue bakal ngulik lebih dalam lagi tentang Tuyul ini. Nah gue ingetin lagi, jangan lupa loncengnya dihidupkan karena masih banyak cerita misteri lainnya ya. Ini di akhir cerita ini jika ada salah kata dan perkataan yang menyinggung, mohon maaf. Mungkin kita lihat lagi di cerita menarik lainnya.